hadiratmu sungguh indah. Amin Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu sungguh mulia. Kami rindu rindukan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat. Mari katakan lagi, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu sungguh mulia. Kami rindu Tuhan. Rindukan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat. Oh mulianya, amin. Hadirat, amin. Kami baikmu memuja, diberkati kau Tuhan. Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan. Hadir memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi tempat ini. Mari saya undang sambil bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi pujian ini kenapa? Oh mulianya, amin Tuhan. Hadirat, amin Tuhan. Kami baitmu Tuhan. Kami baitmu, amin Tuhan. Memujamu, diberkati kau Tuhan. Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan. Oh mulianya Tuhan. Oh mulia, amin Tuhan.
penyembahan bagi Tuhan. Oh, kami sembah Kau. Oh, kami sembah Kau. Mengalir Roh Kudus memenuhi tempat ini. Haleluya, kami sembah Kau. Haleluya, kami sembah Kau. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau. Pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat. Diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Memenuhi tempat itu. Memenuhi tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan satu judul khotbah, yaitu 4 dampak kelahiran Yesus. 4 dampak kelahiran Yesus. Saudara-saudaraku, tidak tahu sudah berapa kali Natal yang Bapak Ibu Saudara sudah rayakan hingga saat ini. Ya, mungkin ada yang baru berapa kali karena Bapak Ibu baru kenal Tuhan. Tapi mungkin ada yang sudah berpuluh-puluh kali karena mungkin Bapak Ibu sudah kenal Tuhan sejak dari sekolah minggu. Ya.
Tetapi pertanyaannya bagi kita semua, apa dampak dari Natal itu dalam hidup kita? Itu yang terpenting. Ya. Apakah kita sekedar merayakan, tiap tahun merayakan semacam tradisi, atau tiap kali perayaan Natal itu membawa satu dampak dalam hidup kita? Ya, nah itulah sebabnya pada sore hari ini kita mau melihat judul ini, apa dampak yang harus ada dalam hidup kita. Dan tentu untuk itu kita harus mengerti ya Natal itu. Baik, saya akan mulai dengan satu ayat di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat yang ke-10. Perhatikan ayat ini saudara. Mungkin ayat ini sudah pernah saudara baca dan cuma lalu begitu saja. Ya. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, dan muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Perhatikan ini. Ini makhluk surgawi yang namanya kerubium, kerub. Ya. Jadi satu saat kita akan melihat ini. Ini makhluk surgawi yang menopang tahta Allah. Ya. Dan ini juga dilihat oleh Rasul Yohanes waktu dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Jelasnya nanti Bapak Ibu bisa baca di Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Persis sama dengan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Dia melihat makhluk yang luar biasa ini. Ya, dan makhluk ini mempunyai 4 wajah. Berarti kalau kita renungkan ya binatang-binatang yang ada di dunia itu enggak terjadi begitu saja, saudara ya. Ada singa, ada lembu, ya di sini ada 4 kan. Ada raja wali. Itu memang ciptaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti 4 wajah ini sebenarnya adalah gambaran dari 4 aspek kelahiran daripada Yesus Kristus. Di dalam 4 Injil, makanya ada 4. Ya, nah itulah sebabnya kita mau melihat, ya, apa yang dilambangkan dari makhluk-makhluk ini, dari wajah-wajah ini. Yang pertama kita melihat di dalam Injil Matius. Injil Matius itu adalah Injil yang dilambangkan dengan singa. Mengapa dikatakan singa? Karena singa itu raja hutan. Gitu? Singa itu raja dari segala binatang yang ada di hutan. Nah, demikian juga Injil Matius itu menggambarkan kerajaan dari Yesus Kristus. Dia lahir di dunia ini sebagai raja dan menggenapi apa yang Allah janjikan kepada Raja Daud. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Samuel pasal 7, ya, di situ Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu, anakmu akan menjadi raja, akan bertahta di atas tahtamu sampai selama-lamanya. Dan kita tahu janji ini tidak digenapi di dalam manusia. Ya. Karena kerajaan keturunan Daud itu habis ketika diserang oleh Raja Babel. Lalu siapa yang menggenapi ini? Tidak lain adalah Yesus Kristus. Makanya saudara kalau membaca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, makanya saudara, setiap ayat dalam Alkitab itu punya arti. Hanya kita yang tidak mengerti saja. Matius pasal 1 ayat 1, saudara pernah perhatikan? Apa yang ditulis di situ? Inilah silsilah Yesus Kristus, apa? Anak Daud.
Mengapa kok ditulis anak Daud? Karena Matius mau katakan bahwa inilah raja yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Inilah Mesias yang dijanjikan itu. Inilah keturunan Daud yang bertahta di atas tahta Daud. So itu Injil Matius itu ditampilkan dengan sebuah lambang singa. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau melihat di dalam Injil Matius kisah tentang Natal, kita bisa melihat bukan apa yang terjadi di dalam Injil Matius. Next. Yaitu orang malang. Orang Majus ya. Orang Majus datang dari jauh dengan satu tujuan. Di mana raja yang baru lahir itu? Karena kami datang untuk menyembah dia. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka mencari raja yang baru lahir. Raja orang Yahudi itu. Dan inilah dampak yang pertama. Ketika kita sadar, ketika kita mengerti bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja, maka kita juga harus menyembah Dia. Amin. Haleluya. Tidak bisa tidak, saudara. Ya, kalau ada raja di atas segala raja, jangankan raja di atas segala raja, saudara-saudara. Ya, kalau ada pembesar datang ke tempat kita, kita pasti akan menghormati. Dan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Dia lahir di dunia ini, dialah raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, saudara, kita yang mengerti, kita layak untuk menyembah Dia. Next. Ya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, ya. 2, 3. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Haleluya. Sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita harus belajar untuk sujud menyembah, disertai rasa hormat, disertai rasa respek, disertai rasa takut kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah raja yang harus disembah. Amin. Ya, saudara, inilah dampak yang pertama. Kalau kita merayakan Natal, mari kita merayakan itu dengan hati yang penuh dengan hormat, penuh dengan respek kepada Tuhan. Kita sujud menyembah di tumpuan kakinya, saudara-saudara. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, lembu. Ya, jadi sudah kita lihat. Ya, singa, lembu. Lembu itu digambarkan di dalam Injil Markus. Memang kalau saudara membaca di dalam Injil Markus, tidak ada cerita tentang Natal di situ. Yang memuat cerita tentang Natal cuma 2 Injil saja, yaitu Matius dan Lukas. Ya, di Injil Markus tidak ada tentang Natal. Mengapa kok tidak disebutkan tentang Natal? Mengapa tidak ditulis tentang kelahiran Yesus? Mengapa tidak ada silsilah tentang Yesus di situ? Karena Yesus Kristus di dalam Injil Markus adalah seorang hamba. Ya, dia seorang budak. Dia seorang hamba. Dia seorang pekerja. Nah, itulah Yesus di dalam Injil Markus. Dia hanya datang untuk bekerja, melayani, dan melayani.
Sebab itu di dalam Injil Markus tidak perlu itu. Silsilah itu tidak perlu, tidak penting. Yang penting pekerjaannya. Kalau saudara membaca di Injil Markus selalu berkata, setelah itu, kemudian, tidak lama kemudian, terus. Yesus itu cuma bekerja dari A, kerjaan B, selesai kerjaan C, D, E, terus begitu. Dan pada akhirnya, Yesus next mati di atas kayu salib. Inilah ayat yang terkenal dari Injil Markus. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita lihat di dalam Injil Markus, saudara-saudara. Yesus cuma bekerja, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Persis kayak lembu. Ya, bekerja, membacak, kalau sudah tidak kuat disembelih, dijual dagingnya. Yesus datang, dia mengambil rupa seorang hamba yang bekerja melayani kita, dan pada titik terakhir dia berikan nyawanya untuk kita. Ya, lain dengan Matius, saudara. Kalau Matius dia datang sebagai raja, dia lahir sebagai anak raja yang dicari untuk disembah. Tapi di dalam Injil Markus, Yesus tampil sebagai seorang hamba yang tidak punya jati diri. Makanya nggak ada cerita Natal. Tidak perlu jati diri itu bagi seorang hamba. Dan Yesus datang sebagai seorang hamba yang melayani sampai mati. Lalu apa yang harus menjadi dampak ketika kita mengerti tentang kedatangan kelahiran Yesus sebagai seorang hamba? Next. Ini ayat yang tertera 1-2 ayat di sebelum atau di atas ayat tadi, saudara-saudara. Saya bacakan ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, kalau kita mengerti tentang Yesus, kehambaan Yesus, kita sungkan loh untuk tidak menjadi pelayan sesama kita. Sungkan enggak, saudara? Punya sungkan enggak kita? Orang timur itu punya sungkan kan? Kalau Tuhan yang kita sembah, dia datang sebagai seorang hamba yang mau melayani saudara dan saya, dan kita mengerti hal itu, maka ayat ini akan berlaku bagi kita. Barang siapa yang ingin menjadi besar, jadilah pelayan yang terkecil. Jangan seperti murid-murid ya, saudara-saudara. Tuhan Yesus sedang berjalan ke atas kayu salib ini. Tuhan Yesus malam itu mau ditangkap. Mereka masih gegeran, siapa yang terbesar di antara kita nanti. Di mana itu pikirannya, di mana itu ininya itu gimana, saya tidak mengerti. Tapi itulah manusia. Ya,
Saudara-saudara, sebab itu mari di hari Natal ini kita mau sadar. Yesus yang kita tinggikan, yang kita sembah, yang kita rayakan, dia juga seorang hamba. Amin. 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 Marilah kita belajar untuk melayani satu dengan yang lain. Amin. Ya. Kita belajar untuk menjadi hamba. Saudara. Yang ketiga. Injil Lukas, Yesus tampil sebagai anak manusia. Injil Lukas disebut Injil anak manusia. Karena kita tahu salah satu wajah daripada kerub itu adalah manusia, ya. Manusia Yesus Kristus. Makanya sering disebut anak manusia. Ya. Tuhan sering berkata, "Lihat anak manusia." Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas kita melihat Yesus lahir sebagai seorang manusia biasa, ya, dari strata menengah ke bawah, maaf kata. Dia tidak lahir dari seorang bangsawan, orang tuanya bangsawan, ya, orang kaya, tidak. Dia lahir dari pasangan suami istri yang sederhana, seorang tukang kayu, ya, yang makan satu hari demi satu hari, ya, golongan pekerja keras. Dan Yesus, dia juga seorang tukang kayu. Makanya ada ayat berkata, kok tukang kayu kayak gini dipercaya, ya toh? Karena Yesus juga belajar. Papanya tukang kayu, dia belajar tukang kayu, pertukangan. Nah inilah Injil Lukas, next, ya. Dikatakan di sini Maria melahirkan seorang anak laki-laki, layaknya seorang ibu, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan perhatikan di sini, dibaringkannya di dalam palungan. Apa sih palungan itu? Palungan itu tempat makannya binatang, saudara. Ya, kalau sudah pernah melihat kandang, selalu ada tempat di mana menaruh jerami, makanan binatang. Disitulah binatang makan. Dan Yesus lahir di dalam palungan. Kalau kita mungkin berpikir higienis ya, gak higienis ya. Tapi itulah keadaan Tuhan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudaraku, palungan itu menjadi satu trademark, atau trademark itu apa ya? Tanda khusus. Itulah yang disampaikan kepada para gembala. Cari seorang anak, bayi yang baru lahir, tandanya adalah palungan. Dan para gembala itu menemukan Yesus karena dia tahu di mana mereka harus mencari. Bukan di rumah sakit ibu dan anak, tetapi di dalam kandang. Karena palungan itu adalah berkaitan dengan kandang. Dia lahir sebagai manusia yang biasa. Sama seperti kita. Itulah sebabnya banyak orang tidak percaya, bukan? Orang kayak gini kok, masa dari Nazaret bisa muncul nabi? Banyak komentar-komentar negatif dari netizen. Saudara, kalau sekarang dari netizen, saudara ya, nggak percaya mereka. Karena Yesus berpenampilan, dia manusia 100%. Dia sama seperti kita. Mungkin kalau dia ada di antara kita, kita pun tidak mengenalnya. Kalau sudah lihat di foto-foto, di gambar-gambar, di film-film, Yesus tampil sebagai seorang lelaki Yahudi dengan wajah yang tampan, ya toh? Sudah-sudah, tapi Alkitab berkata wajahnya tidak tampan. Tidak dilihat oleh orang.
Ya, dia manusia seperti kita, tapi dia bisa menyelesaikan tugas yang mulia yang dibebankan di atas pundaknya untuk menjadi juru selamat dunia, untuk mati di atas kayu salib. Karena apa? Ini rahasianya, saudara ya. Next. Nah ini, karena dia seorang manusia yang berdoa dengan Roh Kudus. Ya, Yesus itu berdoa, saudara. Kata berdoa itu yang paling banyak dalam 4 Injil adalah di Injil Lukas. Juga kata Roh Kudus. Jadi di dalam Injil Lukas kita melihat manusia yang berdoa. Manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Itulah manusia yang berkenan kepada Allah. Yang bisa menyelesaikan tugas-tugas yang mulia dari Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu mau menyelesaikan kehendak Allah dalam hidup kita, kita harus menjadi seorang pendoa. Karena tidak ada seorang pun yang mampu kecuali dia berdoa. Yesus, dia berdoa, dia sering berdoa kepada Bapa. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus. Dia berdoa, dia mohon kekuatan Tuhan, dia mohon pembelaan Tuhan, dia mohon hikmat Tuhan, dia mohon karunia-karunia Roh Kudus. Satu hal yang saudara harus tahu, bahwa selama Yesus di dunia, dia melayani bukan dalam kapasitas sebagai Allah. Dia melayani dalam kapasitas sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ngomong begini, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Kalau dia melayani sebagai Allah, omongan ini tidak berlaku. Tapi karena dia melayani sebagai manusia yang diurapi oleh Roh Kudus, maka ketika kita juga diurapi Roh Kudus, kita juga dapat melakukan bahkan jauh dari, lebih besar dari itu. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara. Oh, sebelumnya saya mohon kita baca dulu ayat ini ya. 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, sudah berdoalah dalam Roh Kudus. Yang keempat, kita sampai kepada Injil yang terakhir, yaitu Injil Yohanes, yang digambarkan dengan burung natsar atau burung Raja Wali. Yohanes adalah Injil yang paling unik, ya, saudara-saudara. Tidak sama dengan ketiga Injil lainnya, ya. Kalau ketiga Injil lainnya itu mirip-mirip, makanya disebut Injil sinoptik. Tapi Injil Yohanes itu paling beda, ya. Dan Injil Yohanes menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Coba kita lihat ayat yang pertama saja dari Injil ini. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, atau firman yang menjadi daging. Firman. Ya. Perhatikan firman. Firman itu apa sih, Om? Firman itu ya perkataan. Allah dan firman-Nya itu satu, seperti saudara dengan kata-kata saudara. Itu satu, tidak bisa dipisahkan. Ya, sekarang saudara sudah mungkin sebagian besar di sini tidak kenal saudara, tidak kenal saya sebelumnya, ya.
Tapi sekarang saudara sedikit mengenal saya. Paling enggak saudara tahu suara saya kayak gini. Lain kali kalau saudara dengar suara seperti ini, saudara pasti tahu, oh ini Pak Pendeta yang dari Malang itu loh. Karena namanya mungkin sudah lupa. Itu Pak Pendeta yang dari Malang ini suaranya saya kenal. Mengapa? Karena suara dan manusianya dan orangnya adalah satu. Demikian juga Allah dan firman-Nya itu satu. Bapa dan firman-Nya itu satu. Sebelum Yesus menjadi manusia, mereka satu. Makanya Tuhan Yesus sering berkata, aku dan Bapa adalah satu. Karena dia adalah firman dari Bapa. Dia adalah kalam. Dia adalah firman hidup. Tetapi ketika Yesus lahir, firman itu sekarang menjadi daging. Firman yang tidak berbentuk. Ya toh? Firman itu kan tidak pernah berbentuk. Kata-kata tidak berbentuk. Tapi firman yang tidak berbentuk itu sekarang menjadi daging, berwujud. Itulah keajaiban Natal, saudara. Firman menjadi daging. Ya. Sebab itu Rasul Paulus berkata begini, iman Kristiani itu misteri, rahasia. Coba kita lihat ayatnya ya. Coba perhatikan ini. Rahasia ibadah kita, rahasia kekristenan itu apa? Firman menjadi daging. Coba perhatikan ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Mengapa kok agung? Perhatikan, Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi sebelum Natal, sebelum kelahiran, orang tidak bisa melihat Allah itu siapa. Jangankan manusia, malaikat aja nggak bisa melihat, saudara-saudara. Malaikat nggak bisa melihat Allah. Oleh sebab itu, perhatikan kalimatnya berikut ini. Ya, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan di dalam roh, diteguhkan oleh roh. Menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Nah, sekarang malaikat tahu, oh ternyata ini loh Allah kita. Ya, sama luar biasa bukan, saudara-saudara? Natal itu, ya, Allah menjadi manusia, firman Allah menjadi manusia, kalam menjadi daging, ya. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu tugas kita, ya, menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita berita sukacita, dipercayai dalam dunia ini, dan akhirnya diangkat dalam kemuliaan. Yesus kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan satu saat kita akan melihat Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa agungnya rahasia Natal itu, saudara-saudara. Firman menjadi daging. Dan satu dampak yang harus ada dalam hidup kita, satu respon yang harus ada dalam hidup kita, next, yaitu kita harus percaya. Amin. Ya. Itulah berita di dalam Injil Yohanes, berita paling utama, yaitu percayalah, percayalah, percayalah kepadanya. Ya, jadi saudara-saudara, inilah 4 respon, 4 dampak Natal yang harus kita miliki. Pertama, kita harus menyembah Dia. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja.
Kedua, kita harus merendahkan diri, saling melayani seperti Yesus. Dia adalah hamba yang mengorbankan dirinya. Ketiga, kita harus menjadi pendoa, manusia-manusia yang berdoa, manusia-manusia yang diurapi oleh Roh Kudus seperti Yesus. Dan yang keempat, kita harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, firman itu sekarang ada tidak jauh dari kita. Ada ayat berkata firman itu tidak jauh dari kita. Bahkan lebih dekat dari apa yang saudara pikirkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada di HP saudara. Kalau dulu saudara tidak bawa Alkitab, di mana Alkitabmu? Di rumah. Tapi sekarang tidak ada alasan. Karena Alkitab itu ada di kantong saudara, Alkitab itu ada di tas, di dompet saudara, yaitu di dalam HP saudara. Ya, karena itu saudara dekat dengan firman, percaya penuh dengan firman, bergaul erat dengan firman. Ya, baik. Sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ingin bawa saudara untuk melihat satu ayat. Ya, sebab ayat ini saya juga tiba-tiba kok mendapat pencerahan dari Tuhan. Ya, saya juga tidak pernah berpikir. Ternyata Filipi pasal 2 ini mulai ayat 6 sampai ayat 10 itu bicara tentang 4 Injil. Coba kita lihat ya. 4 Injil dalam versi terbalik. Dimulai dengan Injil Yohanes ya. Coba kita baca. 2, 3 ayat ini dulu. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ayat ini bicara tentang Injil Yohanes, di mana Yesus, dia adalah Allah. Dia bersama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Ya, Injil Yohanes. Next. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Injil Lukas. Ya. Dia yang tadinya ada bersama dengan Allah, dia yang adalah Allah itu sekarang telah turun ke dunia. Firman menjadi manusia. Injil Lukas. Next. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Injil Markus. Ya, Yesus dia melayani sebagai seorang hamba dan akhirnya dia disembelih di atas kayu salib. Injil Markus. Dan ayat yang terakhir 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan inilah Injil Matius. Dia adalah raja di atas segala raja yang layak kita puji dan kita sembah sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ada sebagai mana ada berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu besar Engkau telah nyatakan bagi pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terus nyatakan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Oh supaya pekerjaan-Mu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kedua hamba-Mu yang Kau percayakan. Oh haleluya, Bapak dan Ibu Pendeta Hermawan, Engkau memberkati Tuhan, haleluya, menyertai kedua hamba-Mu dengan pengurapan yang baru senantiasa. Rahasia-rahasia firman-Mu dibukakan, haleluya. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan kedua hamba-Mu ini. Engkau juga berkati seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Oh sepakat, kompak semuanya, taat dengar-dengaran, haleluya, agar hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau menyertai kami semua. Berkat-berkat Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas setiap pribadi, turun atas setiap rumah tangga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat mujizat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang bulan Natal ini sampai masuk di tahun yang baru dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan